Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali wahai anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sudah lama kita tidak berjumpa, belajar bertatap muka di dalam kelas dalam kondisi kita masih dalam keadaan darurat COVID-19. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kita untuk belajar pendidikan agama Islam. Wahai anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Berdoa kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai anak-anak yang soleh dan solihah, marilah kita mulai pembelajaran pertama pada kesempatan kali ini, yaitu kita memahami tentang surat Al-Kafirun, di mana di dalam surat Al-Kafirun ini ada 6 ayat. Nah, di dalam surat Al-Kafirun ini bagaimana kita memahami indahnya saling menghormati antar umat beragama. Karena di negara Republik Indonesia tercinta ini kita memiliki agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Ada yang mayoritas seperti kita itu adalah umat Islam yang selalu beribadah di masjid. Ada lagi umat Kristiani, Kristen, Katolik, Protestan yang biasanya mereka beribadah di gereja. Ada lagi umat Hindu yang biasanya beribadahnya di pura. Ada lagi umat Buddha yang beribadahnya di wihara. Dan ada lagi umat Konghucu yang biasanya beribadahnya di kelenteng. Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memahami isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini, kita biar nambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita baca terlebih dahulu surat Al-Kafirun bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak-anakku sekalian, di dalam surat Al-Kafirun ini banyak sekali hukum bacaan yang harus kita pahami. Terlebih nanti Bapak akan jelaskan surat Al-Kafirun ini hukum tajwidnya seperti apa. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar, tartil. Wahai anak-anakku sekalian, bahwa di dalam surat Al-Kafirun ini kita diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk saling menghormati, saling tenggang rasa antar umat beragama. Nah, dari surat Al-Kafirun ini jelas bahwa kita tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain sesuai dengan keyakinan kita, gitu. Karena mereka sudah punya keyakinan masing-masing. Wahai anak-anakku sekalian, pada materi kali ini pendalaman materinya adalah mengenai cara baca surat Al-Kafirun, di mana dalam surat Al-Kafirun ini banyak hukum bacaan yang harus disesuaikan. Contohnya di dalam ya ayyuhal kafirun, ya itu hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, panjang harokatnya adalah itu 6 ketukan. Ya ayyuhal kafirun. Ada lagi di kalimat kafirun, itu 2 ketukan. Kafirun. Kemudian di kalimat la, sama itu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu 6 ketukan. La a'budu ma ta'budun. Kalau mad tabi'i seperti lafaz al-kafirun, kemudian lafaz ma itu 2 ketukan. Jadi tidak boleh lebih panjang bacanya, harus seperti ini. Al-kafirun misalkan jadinya qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa kafirunnya panjang? Karena itu mad aridli sukun, maka panjangnya bacaannya itu 6 ketukan juga, 6 harokat juga gitu. Jadi nanti anak-anakku sekalian ketika membaca surat Al-Kafirun harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian tidak malas, tidak berhenti, tidak kendor di dalam belajarnya, terutama belajar agama. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian nanti selesai ini ada tugas untuk anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh, untuk mengupload video masing-masing ke link yang sudah disediakan oleh saya. Maka nanti teman-teman di rumah membaca surat Al-Kafirun direkam menggunakan video dan dikirimkan ke link yang sudah saya kirimkan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran tatap muka di sekolah setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.